warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Tangan saya lima jarinya, ku angkat bersama-sama dan siap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kakak kelas. Kakak kelas, berapa jumlah siswa kelas 5? 13 orang. Berapa jumlah teman-teman yang tidak hadir? Tidak ada, semua lengkap. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian semua lengkap. Oke, anak sekalian, hari ini sesuai dengan materi yang Bapak akan kasihkan itu tentang menyayangi anak yatim. Oke, sebelum Bapak akan menjelaskan secara rinci tentang menyayangi anak yatim, yang terdapat di dalamnya itu adalah materi tentang membaca dan menulis surah Al-Maun. Pertanyaannya Bapak, siapa yang sudah ataupun sering membaca surah Al-Maun? Oke, sama saya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena ini menjelaskan tentang menyayangi anak yatim. Siapa yang pernah mengunjungi anak yatim di panti asuhan? Oke, sama saya. Oke, coba Sikra. Panti asuhan apa yang Sikra sering kunjungi? Panti Asuhan Al-Amin. Oh, Panti Asuhan Al-Amin. Bagaimana perasaan Sikra ketika mengunjungi anak yatim di Panti Asuhan Al-Amin? Senang dan bahagia. Oke, senang dan bahagia. Oke, anak-anak sekalian, jadi nanti materi yang pertama akan Bapak berikan yaitu membaca dan menulis surah Al-Maun. Oke, jadi tugas yang pertama Bapak, kalian sudah Bapak berikan kelompoknya, tugas kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok Kedua. Oke, anak-anak sekalian, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa hari ini kita akan belajar menulis dan membaca surah Al-Maun. Bapak sudah menulis surah Al-Maun yang ada di depan tulis, dan tugasnya kalian yakni menulis surah Al-Maun. Silakan ditulis. Anak sekalian, kalian sudah menulis surah Al-Maun? Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya akan Bapak sampaikan yakni tata cara membaca surah Al-Maun sesuai dengan makhratul huruf. Tetapi yang perlu kalian ketahui yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan surah Al-Maun? Ada yang tahu arti dari surah Al-Maun? Oke, tidak ada. Jadi surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Berapa jumlah dari surah Al-Maun? Surah Al-Maun itu adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Maka dimaksud dengan sebagai golongan surah Makkiyah. Surah Al-Maun ini merupakan surah yang berada di urutan ke-107 dalam Al-Quran. Oke, jadi selanjutnya si Bapak akan memberikan contoh cara membaca surah Al-Maun.
Oke, tugas selanjutnya Bapak menunjuk ataupun memberikan tugas kepada ketua kelompok masing-masing untuk membacakan surah Al-Maun. Setelah itu Bapak akan memberikan materi tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Maun. Oke, sudah siap? Siap. Oke, Bapak tulis di sini kata kelompoknya Pari, ketua kelompok 2, Alkiat, dan ketua kelompok ketiga yaitu Pak Isa. Oke ya, jadi siap-siap untuk memberikan contoh kepada teman-teman kelompok. Oke, jadi pertama Bapak mau mendengarkan surah Al-Maun yang dibacakan oleh kelompok 1. Oke, Muhammad Pari sudah siap? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Membaca masing-masing ketua kelompok sudah membacakan surah Al-Maun. Oke, selanjutnya Bapak memberikan materi tentang hukum bacaan yang ada ataupun yang terdapat di dalam surah Al-Maun, yaitu hukum bacaan tentang ikhfa, iqlab, nun mad dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan hukum bacaan yang namanya idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah adalah idgham bila gunnah adalah ketika ada nun mati bertemu dengan huruf la dan ro. Cara membacanya tanpa membaca dengan dengung atau dimasukkan dengan dengung. Cara membacanya seperti ini. Fawailul lil musallin. Dari baca fawailun lil musallin. Tetapi langsung dimasukkan ke huruf la-nya. Jadi cara bacanya fawailul lil musallin. Oke, coba semua. Fawailul lil musallin. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Maun. Oke, hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Maun itu ada berapa? 3. Apa yang pertama? Idgham bila gunnah. Yang kedua apa? Ikhfa. Yang ketiga? Mad wajib. Oke, apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf la dan ro. Oke, kalau ikhfa? Apabila ada nun mati bertemu dengan 15 huruf salah satu huruf qaf. Oke, kalau mad wajib apa yang dimaksud dengan mad wajib? Bacaan yang dibaca dengan panjang dalam halaman. Oke, anak sekalian, berarti kalian sudah mengerti tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Maun. Oke, materi pada pagi hari ini tentang menyanyi ataupun menulis dan membaca surah Al-Maun. Bapak mau bertanya dulu. Apa arti dari surah Al-Maun? Ya, kita lihat. Barang-barang dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya. Berapa ayat dari surah Al-Maun? Oke, coba Alfian. 7 ayat. Oke, selanjutnya. Termasuk surah Al-Maun itu termasuk golongan surah apa? Oke, Fadlia. Golongan Makkiyah. Akan apa dimaksud sebagai surah golongan Makkiyah baik Fadlia? Karena diturunkan di kota Mekah. Oke, diturunkan di kota Mekah. Oke, selanjutnya yang terakhir. Coba siapa yang bisa sebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Maun? Oke, Baris. Apa yang pertama Baris? Idgham bila gunnah. Apalagi yang kedua? Ikhfa. Yang ketiga? Mad wajib. Oke, jadi anak sekalian, kalian sudah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan surah Al-Maun, arti dari surah Al-Maun, golongan surah Al-Maun, serta bacaan-bacaan atau hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Maun. Oke, untuk tugas terakhirnya,
Bapak mau kalian mengerjakan free test di HP kalian kita menggunakan yang namanya Google Chrome. Jadi silakan yang ada HP-nya silakan dibuat ataupun dibuka HP-nya. Bagaimana Pak Deis? Bagaimana soalnya? Gampang? Ilham, sudah sama nomor Ilham? Surah Al-Maun itu menceritakan tentang ciri-cirinya orang mendustakan agama, memerdekakan yatim, tidak suka memberi, makan orang-orang yang miskin, orang yang lalai, orang yang berhadiah, tidak mau menolong dengan barang yang bagus. Itulah ciri-ciri yang diturunkan agama. Ada 5 yang dijelaskan Allah. Oke, tadi apa yang kita semua ya? Tadi materi dari tentang menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kalian bisa menyantuni dari anak-anak yatim. Oke, atas perhatiannya dari materi yang Bapak jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak. Oke, sekian materinya Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ayo.
menyanyikan satu lagu, yaitu lagu nasionalisme, supaya menekankan ataupun membantu rasa nasionalis di dalam diri kalian, yaitu kita menyanyikan lagu Muhammadiyah, maka kita juga harus menyanyikan lagu Muhammadiyah. Iqra. Kalian sudah memaham buku Iqra ya? Sudah? Ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mengenal yang namanya pengenalan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28. Oke, jadi sebelum kita memulai, Bapak akan memutarkan sebuah video tentang mengenal huruf hijaiyah. Kalian sudah mengetahui huruf hijaiyah dan cara membacanya, bagaimana dibaca ketika memiliki harokat, ketika H di atas dibaca A, ketika di bawah U, dan ketika berharakat dhamma dibaca U. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ya, dan kita akan belajar surah Al-Maun 1 sampai 3. Dan insyaallah pekan depan kita akan belajar tentang membaca surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat 7. Oke, kita mulai dari Bapak memberikan praktik tentang cara membaca surah Al-Maun. Ya, ketika sudah membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai 3, Bapak akan menyuruh kalian ataupun menyuruh kalian untuk maju ke depan untuk membacakan surah Al-Maun di depan. Ya, dengan menggunakan buku metode Iqra. Ya. Oke, Bapak bacakan terlebih dahulu ya supaya kalian memahaminya. Oke, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la jadi kalian harus membacanya sesuai dengan makhratul huruf. Meskipun kalian ada yang mungkin hanya ada yang bernafas saja tanpa memperhatikan dalam makhratul huruf. Jadi
Jadi hari ini kita akan mempraktikkan membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajul huruf ayat 1 sampai 3 surah Al-Maun. Ya, menggunakan metode Iqra. Oke, sebelum masing-masing untuk mendengarkan. Apakah kalian mampu atau sudah mampu atau sudah lancar dalam membaca Iqra? Ya, ini adalah terdapat dalam Iqra. Nah, oke, ya, Bapak akan buka masing-masing meja kalian. Oke, selanjutnya Bapak mau dengarkan Jirfa membaca surah Baca. Oke, Jirfa masih kurang ya. Oke, selanjutnya Bapak mau dengarkan dari Ilham. Coba. Oke, masih kurang ya. Oke, kita lanjut ke Paris. Paris baca Paris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oke, Paris sudah lancar. Baik, sekalian, Bapak tadi sudah mengelilingi kalian. Aku mengajak kalian secara satu persatu. Bapak menemukan ada yang masih lancar, ada yang sudah lancar, ada yang masih patah-patah, dan masih ada yang belum terlalu lancar dalam membaca Iqra. Jadi kita lanjutkan ke depan. Kita akan belajar membaca surah Al-Maun ayat 3, ayat 4 sampai ayat 7. Nah, jadi kita akan kembali menggunakan yang namanya metode Iqra, yaitu pekan depan akan membaca surah Al-Maun ayat 4 dan sampai ayat 7. Oke, jadi untuk hari ini Bapak tutup materi pada kesempatan kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut. Oke, atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.